Hai semua, gua Wasa. Oke, saatnya gue bahas juga nih Samsung Galaxy A56. Ini handphone udah gue pakai lumayan lama ya, dari puasa sampai akhirnya sempat gue bawa pulang kampung, dan juga gue bawa trip dinas kemarin ke Singapura. Dan kesimpulan di awal dari gue nih ya, ini handphone tuh enak sih. Enak dan nggak ada masalah sama sekali untuk pemakaian sehari-hari. Even kalau menurut netizen yang suka banget gue baca di kolom komentar tuh, sayang banget slot micro SD-nya hilang. Nah, buat gue itu nggak apa-apa. Soalnya emang dari gue pribadi udah lama banget nggak lagi-lagi pakai yang namanya micro SD. Nah, tapi kalau di awal sini teman-teman udah ngeluhin banget soal storage yang maksimal varian paling tingginya ini cuma 256 GB dan itu dirasa kurang dan nggak bisa pakai micro SD juga, ya udah nggak usah dibeli handphonenya. Pakai A55 aja yang masih oke banget juga kok. Dan nggak wajib juga sebenarnya buat ganti ke A56. Tapi saran dari gue kalau teman-teman sekarang pakainya A54 ke bawah dan mau ganti serta ya itu nggak masalah sama storage-nya, gas. Soalnya nih ya, chipset Exynos 1580-nya yang baru ini yang punya pabrikasi 4 nanometer ternyata kenceng guys, asli. Ya walau nggak bisa dibilang chipset flagship lah ya, cuma buat kelasan mid-range Samsung ini tuh kenceng banget. Skor Antutunya gue tes nyampe 900 ribuan, ngetes baca tulis juga segini, angkanya gede loh, soalnya pakai UFS versi yang 3. Skor Geekbench 6 masing-masing juga dapat 4 digit nih, alias udah ribuan, baik yang single core ataupun yang multi core-nya. Terus skor PC Mark 10 juga 14 ribuan. Asli, segini tuh kenceng guys. Soal game nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sementara kita balik dulu bahas desainnya yang secara nuansa sih sebenarnya masih A series banget ya. Dan ini tuh ya mewah lah. Feels dipegangnya mewah, dilihatnya juga cakep, dipegang berasa mahal. Soalnya frame-nya dia juga punya aksen kayak metal brush dan ini materialnya adalah stainless steel. Terus bagian looks belakangnya juga udah beda karena kamera belakangnya yang sekarang itu ada housingnya kayak begini. Beberapa teman-teman tuh ada yang bilang mirip kayak Sony. Tapi kalau buat gue pribadi, gue bisa bilang ini mirip kayak Z Fold mereka sih. Tapi yang pasti, kalau teman-teman punya casing A55 itu nggak bisa dipasang di A56 ini. Mesti ganti casing pokoknya. Ini kaca depan sama belakang sama-sama ya, pakai Corning Gorilla Glass Victus Plus. Layar juga sebenarnya masih sama-sama aja speknya. Cuma nitsnya lebih tinggi ketimbang Galaxy A55. Jadi lebih terang walau dipakainya outdoor. Terus ya kalau soal bezelnya ya jujur sebenarnya lewat sih ini tipisnya ya ketimbang handphone Cina lainnya, even yang punya harga jauh di bawah A56 ini. Contoh simpelnya aja kayak Infinix Note 50 Pro yang kemarin gue bahas. Wah, beda banget ini bezelnya sama A56 ya. Cuma ya udahlah, namanya juga Samsung punya pemikirannya sendiri. Yang penting overall kita menatap layarnya ini cakep. UI secara bawaan lahir juga udah paling baru saat ini, One UI 7 berbasis Android 15 yang makin intuitif dan fresh juga kita ngelihatnya. Mirip-mirip kayak S25 seri saat inilah ya. Walau nantinya juga handphone lainnya tuh bakalan dapet update yang sama sih kayak kakak-kakaknya. Cuma ya tinggal nunggu waktunya aja. Cuma yang gue sayangkan sama Samsung adalah fitur AI-nya aja sih yang gue kira tuh kayak bakalan banyak atau sama gitu kayak S25 seriesnya. Tapi nyatanya kayaknya Samsung emang tetap ngebedain, ngasih jarak gitu ya antara fitur AI yang ada di mid-range sama di flagshipnya. Ini bisa dilihat kalau di settingan AI-nya, kalau di S25 series ini tuh ada option yang namanya Galaxy AI. Sedangkan kalau di A56 ini namanya Intelligent Feature. Ada object eraser aja, bukan generative edit yang bisa ngehasilin lebih rapih hasilnya. Best Face juga ada yang bisa milih muka terbaik dengan syarat pas foto kita aktifin motion fotonya. Dan ada juga auto trim, nih yang mana AI-nya bisa ngambil momen-momen terbaik dari tiap video yang kita pilih. Jadinya bakalan lebih singkat kayak begini. Oke, sebelum lanjut ke kameranya, kita balik lagi dulu yang tadi soal main game. Nah jujur soal main game di sini gue ngikutin defaultnya aja ya. Game berat yang paling sering gue mainin sekarang itu namanya Wuthering Waves. Dan as default, settingan grafiknya ini kita dapatnya ternyata balance dan resolusinya medium. Bagus loh ini, kita nggak dikasihnya low secara default. Gue mainin dengan ngerubah frame rate-nya aja jadi 60 fps.
tapi tetap nggak berasa sih 60 fps-nya. Apalagi kalau ketemu musuh yang rame, nggak jarang FPS-nya berasa drop. Kayak gini-gini udah bisa kelihatan mata sih, nggak perlu FPS meter juga udah kelihatan. Nah cuma main 30 menit kalau pakai WiFi, gue sih nggak berasa anget-anget banget gitu. Gimana, pokoknya masih tetap adem. Tapi sekalinya main pakai data seluler, ini handphone jadi lumayan berasa panas. Jempol gue juga berasa kurang nyaman. Kayaknya faktor sinyal yang terus-terusan searching gitu kali ya. Kayaknya juga ngaruh sih, jadi bikin handphone ini cepat panas. By the way, penangkapan sinyal menurut gue di handphone A56 bagus. Total ada 6 garis antena di sekitaran frame-nya. Terus ngetes main Asphalt Legend, as default menyenangkan. Soalnya 60 fps-nya udah nyala by default. Main ini nyaman mata ngelihatnya. Terus main Real Drum juga asik sekali. No delay dan speakernya stereo aman, gak ada masalah. Enjoy kita maininnya. Terus juga main PUBG, gua grafiknya dapat smooth ekstrim sampai mentoknya itu HDR Ultra. Giroskop aman-aman aja, dan ini gue mainin setengah jam lebih, anget-anget kuku biasa aja lah. Oh ya, pas gue main juga pakai grafiknya tapi yang smooth ekstrim aja ya. Oke, kalau ditanya baterainya gimana nih? Nah, karena kapasitasnya juga nggak ada peningkatan dari versi sebelumnya, alias masih sama-sama aja 5000 mAh. Jadi, ini gue tes SOT-nya pakai aplikasi bisa dapat sekitar 11,5 jam. Yang mana sebenarnya sehari ya sama aja sih, mesti ngecas lagi. Even dipakai sosmed-sosmedan doang dengan game-game tipis seharian, ya nggak bisa 2 hari baterainya. Ya yang bisa dibilang angin segar itu paling dari kemampuan ngecasnya aja. Karena sekarang udah sama kayak flagshipnya, yakni bisa ngecas 45 watt. Kalau yang dulu kan 25 watt, dan tuh kelihatan tulisan super fast charging 2.0-nya. Nah dari data yang gue dapet, ngecas dari 3% sampai full cuma makan waktu 1 jam lebih sedikit. Ya kurang lebih 10 menit lah. Oh ya, buat fitur lainnya kayak IP67, menurut gue pribadi sebenarnya ini tuh udah cukup banget ya dengan pemakaian sehari-hari orang normal pada umumnya. Kecuali kalian nggak normal sih. Ya cuma gini, soalnya kalau ngomongin teknologi IP-nya bisa dibilang tuh kalah sama smartphone Cina yang udah bisa nyampai IP69, bahkan di harganya yang lebih murah ya. Cuma ya kan nggak setiap hari juga handphone kita semprot-semprot pakai water jet, iya kan? Oke, sekarang lanjut ke kameranya. Perubahan yang paling ketara itu ada di lensa depannya. Soalnya resolusinya tuh emang turun jadi 12 megapiksel, tapi videonya bisa HDR kali ini. Ya, ini lensa depannya Full HD 30 fps dan HDR-nya itu auto ya. Nih, barengan sama Mas Aryo, kita cek HDR-nya. Tuh, awannya masih kelihatan jelas, langitnya juga. Suara gue juga tangkap ya, harusnya masih bagus ya. Mic-nya Samsung tuh memang bagus. Peningkatan, walaupun resolusinya turun, tapi sebenarnya modul lensanya itu upgrade. Jadi jangan lihat dari angka aja sih. Bukan yang hal jelek gue bilang ya, kayak kemarin di video hands-on-nya, bahwasanya resolusi besar dari sebuah kamera itu bukan berarti lebih baik. Dan resolusi 12 megapiksel ini justru bagus karena selain modul lensanya itu lebih mahal harganya, ya karena video kamera depannya juga kini bisa ngasilin HDR yang bagus. Kalau di A55 kemarin, iya resolusinya lebih tinggi, tapi videonya ya nggak bisa HDR. Nah buat lensa belakangnya sebenarnya gue sendiri bosen sih sama mid range Samsung ya, yang masih aja ada lensa makro, lensa gimmick yang udah dipakai sama mereka bertahun-tahun. Ketinggalan jauh sama smartphone Cina yang sekarang tuh udah banyak pakai lensa telefoto ataupun periskop. Jadi teknologi makro tuh sebenarnya bisa pakai lensa periskopnya atau telefotonya aja lah. Atau ya mentok-mentok kalau mau makronya itu pakai lensa ultrawide aja. Cuma ya udahlah, namanya juga Samsung. Semoga di seri berikutnya barulah ada perubahan kamera belakangnya, terutama di seri mid range-nya. Buat UI kameranya masih sama kayak Samsung yang lain, dan yaudah kayak biasa, favorit gue pribadi untuk di mid range-nya Samsung itu ada di resolusi 1080p 30 fps. Oke, 1080p 30 fps yang jadi favorit gue untuk perekaman video Samsung Galaxy A56. Kenapa? Ya karena lebih luas, bisa diubah-ubah lensanya. Kayak ini kan sekarang lensa 1 ke 0,5 juga bisa tanpa harus di stop dulu. Lanjut 1 lagi, 2, 4 dan 10. Wah nggak kebaca tuh tulisannya. Balik 1 lagi, terus bisa juga
ke lensa depan tanpa harus nge-stop dulu. Tuh. Oke, kesimpulan, Samsung Galaxy A56 ini bisa dibilang adalah handphone mid-range paling amannya Samsung di tahun ini. Chipset barunya kenceng, kameranya buat gua nggak ada masalah, bagus-bagus aja. Softwarenya yang aman dipakai buat semua kalangan dan juga bebas iklan pastinya. Mohon maaf Xiaomi. Dukungan update software sekarang juga nyampe 6 tahun pula. Bikin handphone ini aman harusnya dipakai lama. At least 3-4 tahun lah harusnya ya. Itu ya nggak lemot, melihat chipsetnya juga kayak begini, kenceng. Jadi buat pemakaian casual dengan teman-teman yang mungkin sesekali gaming, bukan yang gamers banget, ini handphone tuh bisa gue bilang nggak ada masalah sama sekali. Cuma ya pastiin aja sebelum beli, baiknya kalian tuh jajan dulu sih casing sama anti gores, soalnya nggak dapet guys. Nah buat yang pengen coba-coba dulu ini handphone, enakan coba teman-teman datang aja ke Erafone Store terdekat. Kalian bisa cobain langsung tuh feels dipegangnya kayak gimana, ngeliatin layarnya dengan mata sendiri tuh kayak gimana, dan juga kameranya kalian bisa ngetes jepret-jepret juga di sana. Dan di Erafone Store biasanya juga ada promo-promo yang bisa dimanfaatin biar harganya jadi makin terjangkau. Dan ya pastinya kalau teman-teman mau nyicil juga ya bisa di sana. Mungkin ada promo-promo yang jadinya harganya jadi lebih menarik. Pokoknya ya teman-teman kalau nyari gadget apaan aja di Erafone pasti ada. Tapi balik lagi, saran gue sih kalau teman-teman yang tadi gue bilang ya sekarang lagi pakai A55, buat upgrade ke A56 ini itu kenanya nggak urgent banget. Kalau dari A54 dan versi ke bawah yang lainnya boleh lah. Cuma ya udah stop komplain soal slot micro SD. Kalau emang nggak bisa hidup tanpa micro SD di HP, ya monggo aja cari handphone yang lain. Ataupun teman-teman ada yang ngarepin 512 GB, nanti harganya kemahalan, protes lagi. Udahlah, beli sesuai kemampuan, beli sesuai kemauan tanpa ada intervensi dari orang lain. Oke, dah paling segini aja video kita kali ini. Semoga bisa ngebantu buat teman-teman yang masih bimbang mungkin mau beli A56 atau tidak di tahun ini ya. Dan ya udahlah, pokoknya gini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.